Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Oke, Aries single, ini adalah pembacaan cinta asmara untuk April 2022. Nanti couple-nya akan aku bacakan sehabis ini ya. Dan pembacaan general mengenai hidup dan segala aspeknya bisa kalian lihat di video terpisah. Bisa dilihat di upload video ataupun di playlist ya kalau memang tertarik. Oke, ini adalah untuk Aries single. Tapi waktu aku lagi men-shuffle, aku melihat adanya apa ya, rasanya penantian atau menunggu. Mungkin buat beberapa dari kamu masih menunggu atau menantikan seseorang. Tapi kamu juga lagi dalam proses healing, dalam proses pemulihan ya. Oke, kita lihat apa katanya tarot. The Empress dalam keadaan tegap. Buat sebagian dari kamu mungkin lagi banyak hal yang kamu sedang urusin ya. Kamu lagi banyak hal yang kamu sedang lakukan. Ini juga berhubungan dengan tanggung jawab kamu. Mungkin juga dari hal yang sebelumnya ataupun hubungan kamu sebelumnya itu membuat kamu harus menanggung satu tanggung jawab seorang diri. Ya, di sini kalau aku lihat seperti itu. Dan buat beberapa dari kamu, bulan April ini lebih kepada fokusnya diri kamu ya. Oh, welcome. Kita akan masuk ke Aries season ya. Selamat ulang tahun buat kalian Aries. Semoga semua doa dan harapan yang terbaik untuk kalian Aries di masa yang akan datang ya. Sehat, bahagia, sejahtera, selalu penuh berkat. Iya, kamu lagi in your apa ya, di dalam energi kamu gitu loh. Pastinya akan lebih keangkat gitu loh. Maksudnya adalah dalam percaya diri kamu, dalam kamu juga lebih fokus kepada diri kamu. Kamu merasa lebih apa ya, punya satu power atau energi yang lebih gitu. Kalau kamu mungkin di dalam tadinya punya kesulitan dan lain sebagainya, kamu merasa akan ngerasain energi yang melift up diri kamu, yang akan ngangkat diri kamu, dan pergunakanlah energi tersebut gitu. Tetapi ini juga buat beberapa dari Aries gitu ya. Kamu juga selain ada yang mungkin mengurusi orang lain, tetapi kamu juga kayak lebih bisa mengontrol diri kamu, lebih bisa mengendalikan gitu ya. Termasuk dengan kamu bisa lebih punya keinginan untuk ngurusin diri kamu, punya waktu untuk diri kamu, punya ya mengasihi diri kamu lah, taking care of yourself gitu loh, merawat diri kamu, memberikan cinta kasih itu kepada dirimu sendiri. Oke, kita lihat lebih dalam. The Devil card ya, Six of Wands dan Four of Swords dalam keadaan terbalik. Ini Devil card dan Six of Wands ini dalam keadaan tegap ya. The Devil card, ada satu hal yang mengikat kamu,
Ini bisa berkaitan dengan hal-hal di masa lalu ya, yang mungkin masih susah untuk ngelepasinnya. Bisa seseorang, bisa juga kenangan-kenangannya yang masih belum bisa kamu lepaskan, ya masih teringat, masih ini bisa jadi orangnya sendiri yang masih nggak terima dengan keputusan kamu, dengan langkah yang kamu ambil dan mungkin ini untuk ngelepasinnya itu agak alot gitu ya. Tetapi ada satu hal yang, apa ya, yang kayak, mmm, kayak kamu tuh di bawah kontrol sesuatu atau seseorang, di bawah satu kendali, di mana kamu menginginkan sesuatu tapi kamu harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik atau tidak sehat untuk diri kamu. Ini bisa yang tadi aku bilang gitu ya, ini bisa hubungan, bisa orang lain, bisa satu situasi dan kondisi yang membuat kamu mungkin mengalahkan diri kamu sendiri untuk bisa mungkin mempertahankan seseorang, mempertahankan hubungan dan lain sebagainya. Ataupun situasi kondisi yang memang membuat kamu susah ataupun sulit untuk lepas daripada itu. Ataupun buat beberapa dari kamu, ini tuh kayak sebagian dari kamu bisa jadi proses dibilang lepas tidak lepas, ngerti nggak? Lepas tidak lepas, rela nggak rela, rasanya seperti itu. Sebagian mungkin contohnya seperti ini, ya kamu sudah pisah dengan seseorang tapi mungkin dikarenakan ada anak, kamu sudah juga berkeluarga dan lain sebagainya, dan mungkin hubungan kamu termasuk hubungan yang tidak sehat gitu ya, tetapi mau tidak mau kamu harus tetap dealing dengan orang ini karena ada hal yang tidak bisa membuat kamu ya bisa lepas dengan orang ini gitu loh. Contohnya salah satunya seperti itu. Tetapi, buat sebagian mungkin, kamu ya udah nyerah gitu ya, maksudnya udah nyerah, udah lepas lah. Tapi, apa ya, kamu dengan perasaan-perasaan kamu ini masih belum beres gitu loh. Sehingga kadang-kadang, keinget keinginan kamu dan lain sebagainya itu masih kayak nahan kamu gitu. Six of One, eee, buat sebagian dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ini bisa jadi ada orang yang punya perhatian khusus sama kamu. Entah kenapa dari tadi aku juga melihat adanya sign mengenai pregnancy ya, mungkin ini ada orang yang dekat dengan kamu ataupun ini adalah kamu sendiri. Tetapi itu tuh mungkin hanya 1, 2 orang, tapi kalau yang aku lihat ini ada orang yang berusaha memberikan perhatiannya. Bisa jadi dia mengetahui apa yang kamu alami, apa yang kamu jalani, dia bersimpati, dia punya punya apa ya, dia punya perasaan juga khusus dengan kamu, tetapi kayak dia mungkin masih ngelihat mungkin kamunya masih belum move on, mungkin dia masih ngelihat si ini masih berusaha masuk ke dalam, orang ini yang tadinya ada dalam kehidupan kamu masih masih belum kemana mana gitu ya, eee tetapi di sini kalau aku lihat, ini bisa orang lain, gitu. Yang berusaha menawarkan sesuatu, gitu loh. Berusaha menawarkan sesuatu, bahkan mungkin buat beberapa dari kamu, kamu nerima pemberian-pemberian gitu ya dari orang. Mungkin dibeliin makanan, mungkin dibeliin bunga, mungkin dibeliin apa gitu ya. Tetapi satu bentuk dari perhatian khusus dari seseorang gitu loh. Kalau kamu relate, ini, itu rasanya seperti itu. Tetapi kayak gini, kamu butuh waktu untuk sendiri. Kamu butuh waktu untuk kontemplasi, kamu butuh waktu untuk, merenung, dan ini tuh membuat kamu tuh jadi apalagi dengan
hal yang masih belum beres ini gitu ya, hal yang masih belum beres ini, udah gitu datang lagi, ataupun ini adalah hal ataupun orang-orang yang membutuhkan perhatian daripada kamu, yang bikin kamu tuh nggak bisa mempunyai ruang dan waktu untuk mendapatkan si ketenangan itu, untuk bisa istirahat, untuk rasanya tuh capek gitu loh. Rasanya tuh sebenarnya capek, tapi kok banyak banget orang yang ada aja yang ganggu gue, ada aja yang ganggu gue. Gue tuh lagi pengen sendiri. Gue lagi nggak pengen diganggu gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Gue lagi nggak pengen diganggu, tapi ada aja. Entah ini orang, entah ini kerjaan, entah ini orang tua, entah ini keluarga, entah ini temen. Kayak gue tuh kok nggak bisa sih untuk punya waktu bisa fokus sama diri gue sendiri dan bisa benar-benar secara proper gitu ya menjalani proses perbaikan ini. Karena yang aku lihat rasanya tuh kamu lagi pengen fokus sama diri kamu gitu. Cuman ya ini ya eh, mungkin kamu nanti di tengah-tengah ada yang ya ada hubungannya dengan ulang tahun kamu mungkin gitu ya, ngasih hadiah, ngasih apa segala macam. Tapi sebenarnya keinginan kamu sendiri, gue lagi pengen tenang. Gue lagi nggak pengen diganggu gitu. Seven of Pentacles dalam keadaan tegap. The Hermit card dalam keadaan terbalik. Iya bener. Ini lagi, kalau aku ngelihat ini tuh kayak rasanya si Hermit ini tadinya mau masuk gua untuk merenung, untuk mendapatkan satu pencerahan, untuk mendapatkan satu ketenangan. Tapi on the way dia mau ke gua itu ada aja. Ada orang yang minta tolong ini, ada orang yang ngajak ngomong, ada orang yang pokoknya ada aja yang ngegerecokin dia gitu ya. Sehingga dia tuh kayak, gua kok kayaknya mau masuk gua nih susah banget sih gitu loh. Padahal mungkin pada saat ini yang kamu inginkan adalah leave me alone gitu. Tinggalin gue sendiri, gue tuh lagi butuh waktu, gue lagi butuh waktu sendiri. Kasihan sekali kamu Aries. Nine of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, kamu tuh lagi ini Nine of Swords. Kamu lagi nggak pengen direcokin. Intinya tuh sebenarnya itu. Kamu lagi nggak pengen direcokin. Kamu lagi pengen tenang. Ini tuh lagi butuh ketenangan nih. Ini tiga kartu, tiga strike gitu ya. Gua pengen tenang gitu. Tapi ini, lihat nih. Nih. Tapi ngelawan ini nih. Ini nih penghalang-penghalangnya nih. Ada yang nawarin es krim, nawarin apa gitu ke kamu kan. Eh, dan kamu mungkin orang yang juga nggak enakan gitu ya, nggak enakan untuk menolak ataupun apa ya niat baik orang lain gitu. Eh, dan mungkin ada ya nggak enakan sih gitu loh dengan apa-apanya, takut orang ini sakit hati, takut orang ini sedih, masa gue nggak mengapresiasi orang ini, masa gue nggak menghargai dan lain sebagainya. Itu yang bikin kamu jadi overthinking dan akhirnya kamu ya nggak nyampe-nyampe ke gua itu. Yang aku lihat tuh seperti itu. Dimana di sini dengan dua kartu ini, si Seven of Pentacles sama si Six of Wands, ini dimana kamu harus memberi. Entah itu memberikan apa ya, waktu kamu berpikir, memberikan waktu kamu, memberikan tenaga kamu, memberikan diri kamu, menolong orang dan lain sebagainya. Itu yang aku lihat. Kamu kayak lagi banyak banget on service. Kamu lagi lagi banyak sekali yang yang apa ya? Yang bikin kamu nggak tenang lah intinya ya. Nggak bisa mendapatkan ketenangan itu. Tetapi kalau memang kamu butuh untuk itu,
kamu pun harus bisa men-set up boundaries, batasan gitu ya. Dan kamu punya hak untuk itu. Maksudnya adalah apa? Ya ketidakenakan itulah yang bikin kita nggak punya batasan jadinya. Tidak enak, tidak enak, tidak enak. Akhirnya kita nggak punya batasan yang jelas. Kapan orang boleh kapan orang boleh, kapan atau sampai mana orang bisa mengganggu gue itu. Dan mungkin ini yang kamu perlu untuk lakukan. Kadang-kadang di saat kita memang itu ya kita butuh itu gitu loh. Kamu pengen ketenangan ya, kamu butuh untuk waktu itu supaya kamu bisa lebih jernih berpikirnya, kamu lebih fresh, kamu bisa juga menjalani satu proses dengan baik gitu ya, dan dengan benar-benar, dengan proper. Dan kamu butuh waktu itu ya, kamu juga harus bisa mengungkapkan itu dan tidak membiarkan orang lain terus mengganggu kamu. Kalau memang kamu membutuhkan hal tersebut, kamu harus bisa menjelaskan, bisa bilang orang, jangan ganggu gue dulu ya, gue sementara lagi begini. Kalau memang orang itu benar-benar sungguh-sungguh gitu loh, ataupun dia memang beneran dengan apa yang dia pengen, contoh orang punya perhatian sama kamu, dia mau sesuatu, hubungan yang lebih gitu loh daripada sama kamu gitu ya, sedangkan kamu masih belum siap, kamunya juga harus bisa bilang bahwa gue belum siap, gue lagi butuh waktu, masih banyak yang gue urusin, termasuk apalagi diri gue sendiri gitu. Dan kalau misalnya memang mereka benar-benar dan bersungguh-sungguh, ya mereka akan berikan waktu dan ruang seluas-luasnya sama kamu hingga kamu beres gitu. Begitu. Buat beberapa dari kamu, perhatian dan orang yang datang ini lebih dari satu. Ya. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ngelihat orang yang datang ini kok kayaknya orang yang nggak bener gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Nggak bener kan, penilaian orang juga beda-beda gitu ya. Kamu ngelihat kayaknya orang ini kok nggak bener gitu. Atau orang yang toksik dan segala macam lah. Tetapi buat beberapa dari kamu baru jadi temen ataupun baru deket, tapi kok udah mau ngontrol gue, mau mengatur-ngatur gue gitu. Dan ini yang bikin ya kamunya juga jadi nggak tertarik juga bisa, ataupun ini ya bikin kamunya ngerasa terusik lah. Rasanya seperti itu, ngerasa terusik. Tapi kamu in control kok. Kamu yang pegang kendali sebenarnya. Dan kamu harus tahu bahwa kamu yang pegang kendali ini, apalagi yang berkenaan dengan diri kamu. Jadi kamu bisa mau membukakan pintu atau menutup pintu, itu adalah kendalinya ada di kamu. Ya, Aries, ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aries yang berpasangan, cinta asmara, April 2022 untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aries. Waktu aku lagi shuffle, berusaha mempertahankan, bertahan, ya. Itu yang aku dapat. Tetapi kita lihat apa katanya tarot. Eight of Wands. Satu situasi, satu kondisi di mana situasinya nggak kemana-mana, ya. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini ada satu masalah di dalam hubungan kamu yang sulit untuk dicari solusinya. Dan kalau dengan Eight of Wands ini juga bisa jadi ada masalah di dalam komunikasi, mungkin juga lagi tidak ngomongan gitu ya buat beberapa, tetapi lebih kayak ini kok sulit sih untuk dibawa maju ke depan, untuk untuk dikembangin, untuk dijalankan dan dibuat berfungsi.
itu ada satu kendala yang kayak bikin ini mandek gitu loh, kayak kesumbet ya, lagi pasif sekali eh, di dalam hubungannya. Justice card dalam keadaan terbalik juga. Buat beberapa dari kamu, ini ada hal yang membuat kayak rasanya timpang. Ada yang mungkin merasa situasinya tidak adil bagi dia, eh, situasinya nggak seimbang ya, pastinya yang saat nggak seimbang ya pastinya ada satu yang jeblok, satu yang naik gitu ya, yang membuat ini tuh ya crash gitu ya, dan mungkin ini yang menyebabkan jadinya keblok, jadinya hubungannya nggak kemana-mana karena mungkin yang satunya eh, mau jalan kemana, yang satunya lagi mau jalan kemana, ataupun bahkan mungkin yang satunya lagi ingin maju ke depan, yang satunya lagi yang gak jelas maunya kemana, mungkin ngiter-ngiter, mungkin mundur ke belakang, mungkin kemana-mana, ataupun gak mau jalan sama sekali ya. Dan ini bisa juga berupa adanya seseorang yang tidak mau mengatakan satu kejujuran, menyimpan banyak hal, tidak mengatakan kebenaran yang ada, juga bisa seperti itu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin spesifik, ini ada masalah mengenai hukum yang belum terselesaikan. Mungkin ada satu orang yang kena kasus dan lain sebagainya yang bikin hubungan ini tuh jadi mandek ya. Ace of Swords dalam keadaan terbalik again. Ini lebih kalau aku lihat dengan kartu berikutnya adalah mungkin pada saat ini antara kamu dengan pasangan kamu lagi nggak omongan, lagi tidak berkomunikasi, ataupun di saat mau mengkomunikasikan, di saat mau mendiskusikan ada masalah yang bikin ya susah gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya sama-sama egonya tinggi, yang ada sini ngerasa benar, yang sini ngerasa benar, sama-sama mau kuat-kuatan gitu ya, sama-sama adu-aduan gitu loh, adu-aduan argumen gitu ya, dan nggak mau terima ataupun membuka pikiran dan perasaannya sehingga nutup gitu ya. Pokoknya apa yang gue pengen ini yang harus, ini yang harus terjadi, ini yang harus benar, ini yang jadinya yang di sini juga begitu, ataupun ini bisa terjadi yang di sini masih mau mendengar, yang sini udah nggak mau dengar, yang di sini mau ngomong, yang di sini udah nggak mau ngomong. Nah, biasa itu adanya masalah-masalah komunikasi di mana menyulitkan dua orang ini mendapatkan solusi atau hal yang terbaik, jalan yang terbaik, bisa ketemu di tengah gitu ya. Karena yang satu mungkin inginnya kamu yang ikut jalanku, yang ini inginnya kamu yang ikut jalanku, ataupun yang ini udah nunggu di tengah, yang ini nggak mau gitu loh. Pokoknya kalau nggak yang ini gue nggak mau gitu. Dan kalau di dalam hubungan itu udah ada yang namanya kesulitan atau masalah dalam komunikasi, pastinya akan membuat sesuatu yang tadinya mungkin simple, tadinya mungkin masih bisa gitu ya, dibuat berfungsi lagi, ini jadi nggak bisa, jadinya complicated, jadinya jadi semakin rumit. The Emperor dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu mungkin melihat si masalah komunikasi ini, ketidakjujuran dari seseorang, ketidakmau orang ini dalam bicara gitu ya, bikin kamu jadi 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 feeling down lah. Jadi mungkin jadi nggak jelas juga. Ini hubungan tuh mau dibawa kemana sih? Mau ngapain sih? Dan mulai ngerasa, kok kayaknya yang mau mengupayakan hubungan ini tuh cuman gue gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada seseorang yang mengabuse gitu ya, mengabuse powernya dia, ataupun kekuatan, ataupun posisinya dia. Biasanya kalau orang tahu bahwa dia dibutuhkan, bahwa dia itu diinginkan oleh seseorang mengenai hubungan gitu ya, dia tahu bahwa orang ini nggak mau kehilangan gue. Kalau orang ini takut untuk kehilangan gue, dia, kalau orang yang
baik gitu ya dan emang sayang sama pasangannya, eh, dia nggak bakal ngelakuin hal ini gitu. Maksudnya adalah biasanya kalau orang tahu seperti itu, dia punya kecenderungan akhirnya mempergunakan itu untuk melakukan atau mendapatkan apa yang dia mau. Dia akhirnya eh, ya jadi semena-mena aja, jadi seenak udelnya aja, karena dia tahu gue mau ngapain juga dia nggak bakal kemana-mana. Dia bakal tetap mau berhubungan sama gue, dia bakal ngampunin gue, dia bakal nerima gue, dia bakal ngasih apa yang gue mau, dia bakal nurutin apa yang gue mau. Dan buat beberapa dari kamu, ini juga bisa mengenai seseorang yang abusive di dalam nggak cuman masalah fisik ya. Kadang-kadang orang begitu dengar abusive langsung pikirannya ini adalah fisik. Kadang-kadang orang mengabuse itu di dalam mentality seseorang gitu, maksudnya di dalam mentalnya seseorang, di dalam mengabuse secara emosi gitu ya, secara verbal, membuat orang ini jadi tersiksa, tersakiti mentalnya, emosinya ya, melalui apa yang dia katakan, melalui apa yang dia perbuat, walaupun dia buat sebagian kasus tidak menyakiti secara fisik. Tetapi dampaknya itu tidak oke-oke aja gitu loh. Seven of One, Nine of One. Cuman kalau yang aku lihat dengan adanya Seven of One dan Nine of One di sini, kamu mungkin ngerasain hubungan ini sudah terlalu berat gitu ya. Dan hal demi hal yang kamu lewati ini merasa kayak kenapa sih kok kayaknya sulit banget untuk gue bisa dihargain? Kenapa sih kayaknya gue tuh sulit banget untuk dimengerti, sulit amat untuk dicintai, sulit amat untuk diterima dan lain sebagainya. Padahal ini dalam hubungan di mana kamu berhubungan dengan orang yang seharusnya mengasihi kamu. Which is kalau emang benar-benar orang ini mengasihi kamu, tidak akan sesulit itu untuk menghargai kamu, mengasihi kamu, mencintai kamu gitu ya, untuk mengerti kamu. Eh tetapi kalau kamu berhubungan dengan orang yang memang egonya tinggi gitu, apalagi orang yang suka mengabuse gitu loh, powernya untuk melakukan apa yang dia inginkan, dia akan mungkin berusaha mengontrol, mengendalikan diri kamu, apa yang kamu ingin lakukan jadi nggak bisa, kamu jadi nggak punya teman, kamu jadi nggak punya, eh, mungkin juga jadi nggak deket sama keluarga, kamu dikondisikan kayak ya lu itu punya gua dan lu harus nurut gua, tetapi perlakuannya pun tidak memancarkan hal tersebut gitu ya. Eh, di dalam situasi ini di mana kamu tuh ngerasa kayak sendiri, ini pun kamu tidak diperlakukan dengan baik. Dan kamu kalau yang aku lihat dengan Seven of One, yang tadinya kamu mungkin berusaha ngertiin, berusaha mahamin, berusaha ngikutin gitu ya, dia dengan ketidakjelasan dia, tetapi dia juga tidak memperhatikan kesejahteraan gue. Di sini kalau yang aku lihat, kamu mulai mulai berusaha melakukan hal-hal yang untuk memprotek diri kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu udah nyerah untuk terus-menerus bertahan. Ini yang aku lihat. Kamu udah nggak sanggup lagi, udah nggak tahan lagi, dan gue udah berusaha bertahan, tapi gue kayak ngerasa di penjara. Dan gue mungkin kamu ngerasa kayak gue yakin ada yang lebih baik dan gue percaya ada yang lebih baik gitu loh. Kehidupan yang lebih baik buat gue daripada ini. Dan selama gue ada di sini, gue akan selalu ada rasanya kayak di penjara di dalam satu situasi yang tidak menguntungkan dan tidak mengenakan buat gue. Dan gue harus bisa protek diri gue sendiri. Gue harus bisa apa ya, bisa membela diri gue. Dan mungkin di sini kalau yang aku lihat, kamu selama ini ngebiarin mungkin diri kamu dipojokin, disudutin gitu ya.
Dan kamu mungkin ya terima aja orang ngomong apa, pasangan kamu ngomong apa, dituduhkan apa, diperlakukan seperti apa. Mungkin kamu ya terima, tetapi kalau yang aku lihat di sini itu mulai timbul rasa untuk berontak, untuk bicara kembali, untuk mempertahankan diri dan posisi kamu, gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu tahu bahwa kamu diminta untuk ini, disuruh untuk itu, dan di sini kalau yang aku lihat belajar untuk bilang tidak. Dan itu kadang-kadang tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu yang namanya bilang tidak, apalagi terhadap orang yang kamu kasihi, ya, terhadap orang yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu. Saat kamu bilang tidak, pasti akan ada respon. Dan respon ini bisa jadi macam-macam. Yang berusaha membuat kamu akhirnya ngikut. Nah, di sini kalau yang aku lihat, kamu mungkin berusaha ataupun belajar untuk tidak mengikuti apa keinginan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Two of Pentacles, Three of Cups, Ace of Pentacles, Temperance. Ya, ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam hubungannya, ya. Kembali lagi, Two of Pentacles, tidak adil, tidak seimbang. Three of Cups, buat sebagian dari kamu, ini ada masalah mengenai orang lain. Dan nggak jelasnya orang yang bersama kamu ini dalam menyikapi hal tersebut. Dan kamu mungkin ngelihat dengan adanya si Ace of Pentacles ini, kok kayaknya nggak ada potensi lagi sih di dalam hubungan ini. Nggak ada lagi sih, kayak kamu udah kayak nggak bisa ngelihat ke depannya itu jadi apa. Nggak bisa ngelihat lagi apa yang kamu harapkan dan cita-citakan tadinya itu gambarnya semakin meredup gitu ya, yang aku lihat. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, apa yang terjadi ini udah kayak nggak bisa dipulihkan. Makanya di sini Nine of Wands, nyerah. Dan buat beberapa dari kamu ini masalah lagi hal yang berhubungan dengan ya tadi itu. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang menginginkan hanya kamu untuk dirinya, sedangkan dia juga tidak taking a good care of you gitu ya. Dia menginginkan kamu tidak bersosialisasi, kamu harus di rumah aja, kamu tidak boleh bergaul sama ini, kamu tidak boleh melakukan apa yang kamu inginkan, kamu harus pakai baju yang seperti apa, kamu tidak boleh melakukan apa gitu. Jadi banyak sekali aturan, tapi dianya sendiri tidak punya aturan. Dianya sendiri seenak-enaknya. Dianya sendiri juga tidak jelas dengan apa yang dia kehendaki di dalam si hubungan ini. Dan kalau kamu nggak ngikutin, dia diemin kamu. Kalau kamu nggak ngikutin, dia akan panis kamu. Panis ini bukan hanya kalau kayak orang tua sama anak ya, yang dulu-dulu gitu ya, misalnya kamu nakal dicepres, kamu nakal ya, bukan hanya itu. Silent treatment itu termasuk punishment. Ngilang-ngilang itu termasuk punishment. Oh, lu nggak bisa menjalankan apa yang gue mau, gue pergi. Dengan harapan kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa takut, kamu merasa was-was, kamu merasa khawatir, kamu merasa tidak tenang, dan lain sebagainya. Itu punishment kamu, karena kamu tidak menuruti saya. Gitu. Dan kalau yang aku lihat, ini kamu mulai terbuka gitu loh. Kamu mulai sadar. Nah, cuman dengan kesadaran ini, apa yang ingin kamu lakukan? Kalau yang aku lihat di sini, dari kartunya, ya dari ceritanya, udah capek, udah nyerah. Untuk terus bertahan di sini tuh udah capek, udah nyerah. Seven of Pentacles, Three of Swords, The Wheel of Fortune.
Seven of Pentacles, Three of Swords, The Wheel of Fortune. Ini 3 kartu yang aku tarik sebagai message ya. Kalau ini aku melihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu terus berusaha berinvestasi, menginvestasikan waktu, tenaga, uang kamu, perasaan kamu, pikiran kamu, segala yang kamu bisa berkorban untuk menghindari jangan sampai putus, jangan sampai pisah, jangan sampai cerai, jangan sampai lepas, jangan sampai hilang, dan lain sebagainya. Apakah itu mengubah situasi dan kondisinya? Apakah ini hanya begini-begini saja? Kalau kamu menanamkan A, gitu kan, supaya bisa mempertahankan dan bisa membuahkan hasil yang kamu inginkan, berbuah seperti ini. Aku memakai cara A. Kembali lagi sih, kalau yang aku lihat ya, kurang lebih message-nya yang kayak tadi aku ngomong. Apa yang kamu beri, apa yang kamu tanam, apa yang kamu lakukan untuk yang kamu inginkan ini sesuai dengan hasil yang kamu lihat. Kalau misalnya tidak, kamu harus ubah strateginya untuk mengubah resultnya. Kalau misalnya kamu nanam A jadinya tempe padahal kamu mau tahu gitu ya, berarti kan kamu nggak bisa terus-menerus nanam A dengan harapan kamu mau keluar ini tahu. Begitu kamu nanemin A lagi, yang ada nongolnya ya tempe-tempe mulu. Kenapa jadi tempe tahu? Ya pokoknya akhirnya nongolnya ya tempe terus gitu loh. Tapi kalau kamu mau menanam, mau ini hasilnya tahu, ya kamu harus bibitnya, caranya, penanganannya pun harus berbeda. Tidak bisa dengan pola yang sama, tidak bisa dengan cara yang sama. Kalau kamu mau ini lancar lagi. Gitu loh. Karena dengan kebiasaan itu ya akan muter di situ terus. Akan berputar terus ke situ dan nggak kemana-mana gitu. Oke. Aries, anyway. Kamu, ini adalah bulan kamu ya. Aku doakan untuk sekalian Aries, kalian mendapatkan hal yang terbaik, mendapatkan solusi dari kesulitan kamu. Kamu diberi kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Selamat ulang tahun buat kamu. Kita mau masuk ke ini adalah Aries season ya. Kau boleh tulis juga kamu tanggal berapa biar aku bisa mampir dan nyelamatin kamu. Tetapi doaku adalah hal yang terbaik untuk kalian semua. Aku melihat di sini energinya Libra, energinya kamu ada di sini dalam keadaan down gitu ya. Sagittarius, Leo, aku juga melihat ada Virgo, Taurus, Capricorn. Itu yang aku lihat kencang, tetapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah mampir ke sini. Sampai ketemu lagi. Namaste.